Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop punya Lenovo yang menawarkan 3 buah benefit utama. Pertama, laptop ini pakai layar bening karena pakai hardware OLED. Kedua, dia pakai prosesor Ryzen 7 8000 series yang sudah punya AI engine dan juga VGA Radeon 780M. Ketiga, laptop ini opsi upgrade-nya jangka panjang banget bro. Dia punya RAM dual channel, penyimpanan dual slot. Jadi kalau kita pakai untuk beberapa tahun yang akan datang, dijamin. Teman-teman nggak usah beli laptop lagi. Ini ready untuk menemani semua software kalian kawan. Inilah Lenovo IdeaPad 5 14 AHP10 07ID yang harganya di angka 11 jutaan rupiah. Nah jadi kalau kita lihat laptop ini bro, dia itu secara garis besar punya spek yang seperti ini. Prosesor pakai Ryzen 7 8000 series, tepatnya 8845HS yang punya 8 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 5,1 GHz. Kemudian prosesor ini bro, dia itu juga punya AI engine sebanyak 38 TOPS dan juga VGA bawaan prosesor yaitu AMD Radeon 780M. Nah menariknya VGA ini bro, dia VRAM-nya gede bro, sebanyak 2 GB dan masih bisa kita sesuaikan kebutuhan untuk disetting di dalam settingan BIOS. Nah menariknya di sini, kalau kita beli laptop punya Lenovo, dia fitur unggulannya adalah VGA-nya bisa kita setting untuk VRAM-nya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan berat kita. Semisal kita buat render ataupun untuk kebutuhan bermain game. Kemudian untuk RAM-nya, laptop Lenovo ini bro, dia itu sudah dibekali sama RAM 16 GB. Nah 16 GB-nya ini pakai DDR5, dia dual channel 8x2 yang masih bisa kita maksimalkan up to 32 GB. Selanjutnya kalau untuk penyimpanannya, laptop ini sudah dikasih penyimpanan 512 GB dan jenis M2 ini udah dikasih M.2 Gen 4 dengan speed 5000 Mbps plus ada satu slot kosong lagi seperti yang kita bahas di awal. Nah kalau untuk softwarenya, si Lenovo ini bro, dia juga menyertakan Windows 11 plus Office Home 2024 serta kamera bening yang terletak di bagian atas. Nah kamera ini juga berfungsi ganda bro. Selain bisa kita pakai untuk kebutuhan meeting, kamera ini juga bisa berfungsi untuk sistem security karena kita bisa manfaatkan untuk password wajah di dalam kamera ini. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian desain, laptop ini kan dia sekilas memang menggunakan model desain yang baru. Dia modelnya simple kotak seperti ini, logo Lenovo-nya terletak di bagian tengah, dan full body laptop ini berbahan dari aluminium. Nah, jadi untuk total bobotnya laptop ini dia itu hanya di angka 1,39 kg. Lalu ketebalannya laptop ini hanya di angka 16,9 mm serta disertakan oleh sertifikasi Military Grade 810H. Berikutnya layar laptop ini seperti yang kita bahas tadi bro, dia itu OLED bening banget seperti ini, akurasinya oke buat desain, 100% DJI P3 sama dilengkapi oleh sertifikasi khusus yang ngebuat kita nyaman untuk dipakai berlama-lama. Lanjut keyboardnya, laptop ini bro kalau kita pakai buat ngetik, wah dia enak banget bro, kerasa empuk, tactile, pokoknya andalan banget lah. Nah backlightnya sini dia ada warna putih, bisa kita sesuaikan sama kebutuhan. Shortcutnya memudahkan untuk kita pakai, semisal kayak tombol print screen ataupun copilot, semuanya tersedia di bagian sini. Nah geser lagi ke bagian bawah, dia punya touchpad cukup lebar banget, ini lega. Terus kalau kita pakai untuk entertainment, laptop ini juga nyaman, audionya Dolby kerasa premium sekali. Colokan I/O port lengkap terbagi di sisi kiri kanan, sama WiFi-nya ini pakai yang paling baru bro. Dia pakai WiFi 7 sama Bluetooth 5.4 di harga jual cuman 11 juta rupiah. Kemudian untuk baterainya, laptop ini juga awet sebab di bagian dalam pas kita bongkar, nah laptop ini dikasih hardware di kapasitas 60 hour yang bisa bertahan di angka 9 sampai 10 jam untuk dipakai kebutuhan produktif. Ya, semisal kita buat browsing ataupun pakai Excel, ini masih mampu bro, tanpa dicas sama sekali. Nah, selain itu, pas laptop ini juga dipakai untuk kebutuhan yang berat, seperti kayak render, bermain game. Nah, suhunya itu bro, dia kerasa panas di bagian kanan tengah atas ini bro, dan suhu maksimalnya mencapai di angka 51 derajat Celcius, yang memanfaatkan sistem cooling yaitu single fan, dual buah heat pipe, dan juga single exhaust yang terletak di bagian bawah layar sini guys. Kemudian misal kita lihat di harga 11 jutaan, ini kan kalau kita lihat punyanya Lenovo, dia itu juga punya varian Intel Core Ultra 7 155H. Nah, cuman bedanya bro, dia itu harganya di angka 13 sampai 14 juta rupiah. Lah, si versi AMD menawarkan harga yang lebih menantang di angka 11 jutaan. Menurut saya, ya otomatis ini akan lebih worth it dibandingkan Intel kalau kita secara harga dan juga secara performa. Sebab kalau kita lihat data di atas kertas, antara Ryzen 7 versi 8845S versus Intel Core Ultra 7 155H, nah secara kemampuan dia itu masih lebih unggul Ryzen 7 8000 series dibandingkan si Intel.
Kemudian kalau kita lihat lagi di kompetitor yang lain, ada di Asus sama punya HP yang notabene punya spek kurang lebih sama. Nah mereka itu bro, harganya masih di atas 13 juta rupiah. Yang pertama kita bisa lihat untuk punyanya HP di tipe Pavilion Plus 14 OLED. Nah ini harganya di angka 14.500.000. Sementara untuk Asus VivoBook S14 M5406UA yang udah kita bahas kemarin, ini juga pakai OLED, harganya dijual di angka 13,2 juta rupiah. Jadi saya bisa bilang harga Lenovo ini termasuk harga yang paling affordable di angka 11 jutaan, tapi punya teknologi mumpuni untuk menghandle kebutuhan teman-teman sekalian. Gimana? Nah, masih ini bro, buat teman-teman yang memang nggak cari laptop gaming tapi budgetnya 11 jutaan, bisa dipikirkan ulang karena laptop ini punya banyak benefit. Yang salah satunya adalah di compare sama merek lain dia paling murah. Yang kedua, laptop ini layarnya OLED. Yang ketiga, dapur pacu Ryzen 7 8000 udah ada AI-nya. Yang keempat, VGA-nya sudah punya VRAM 2GB pakai Radeon 780M. Dan yang kelima, opsi upgrade-nya jangka panjang banget. RAM punya dual channel, SSD 2 slot, merek lain. Minggir dulu bro, si suhu mau lewat. Ya itu aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.